Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu materi, yaitu aplikasi ilegal ini bisa membajak rekening bank Anda. Nah, aplikasi ilegal apa? Dan kok bisa ya sampai dibajak, sampai diambil, sampai dikuras rekening Anda oleh aplikasi ilegal ini? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali dengan channelnya Tetap Memotivasi Anda, yang mengedukasi Anda sekaligus untuk membooster mental kalian semua yang saat ini sedang gagal bayar, di situasi tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran utang piutang di pinjol legal maupun ilegal. Nah, kali ini saya akan membahas tema yang tadi saya sebutkan di awal video, yaitu pinjol ilegal yang satu ini bisa melakukan pembajakan rekening Anda dan menguras isi rekening Anda. Nah, seperti apa ya? Tentunya Anda ingin tahu. Tapi sebelum kita beranjak ke video yang akan berisi materi, ada baiknya kita berdoa dulu seperti biasa. Semoga apa yang akan kita kerjakan ke depannya Allah memberikan kelancaran, kemudahan, dan Allah memberikan keridhaan atas kita semua ya. Yuk kita berdoa seperti biasa. Tundukkan pandangan kita dan angkat tangan kita ketika kita berdoa. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah, yang sampai dengan saat ini masih lalai, masih melanggar perintah-perintah-Mu ya. Ampuni kami semua, istiqomahkan kami untuk segera hijrah dan tobat dan istiqomah untuk tidak lagi melakukan riba pinjaman online dan riba-riba lainnya. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan mereka ya Allah, karena hanya Engkaulah tempat kami meminta kesembuhan. Hanya Engkaulah Maha Penyembuh ya Allah, untuk mereka kembali beraktivitas dan mengais rezeki-Mu yang halal. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini bermasalah dalam rumah tangganya, pasangan suami istri yang berniat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya di ujung perceraian ya Allah, rekatkan kembali mereka, utuhkan dan satukan kembali rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah. Tuntun mereka kembali ya Allah ke jalan-Mu yang benar. Berikan mereka solusi-solusi yang terbaik untuk kembali mengokohkan rumah tangga mereka, membangun rumah tangga mereka ya Allah, sesuai dengan keridhaan-Mu dan keberkahan-Mu ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bingung mencari pekerjaan, di PHK dari pekerjaannya dan belum mendapatkan pekerjaan ya Allah, pertemukan mereka dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan baik yang layak untuk mereka semua ya Allah, untuk kebutuhan hidup dan kehidupan mereka. Pertemukan mereka dengan pekerjaan yang Engkau ridhoi, pekerjaan yang halal ya Allah, pekerjaan yang berkah, dan jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah, agar keluarga mereka terselamatkan ya Allah dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami, khususnya para nasabah yang saat ini sedang bingung, sedang takut, kalut, khawatir akibat terpaan teror, intimidasi, dan hal-hal lainnya yang tidak menyenangkan
terkait masalah gagal bayar yang belum mereka bayarkan hutang dari pinjol ini. Ya Allah, berikan mereka kesabaran, ketabahan, keikhlasan ya Allah, menjalani hari demi hari dengan berbagai musibah yang silih berganti datang setiap hari. Ya Allah, berikan mereka kekuatan iman dan jauhkan mereka dari niat-niat untuk melakukan atau mengambil rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, sehatkan mereka agar mereka dapat menjemput rezekimu yang halal dengan maksimal. Perlancar semua usaha mereka, berikan mereka kemudahan, berikan mereka kelancaran atas setiap ikhtiar, usaha dan apapun yang mereka lakukan ya Allah, dan berikan mereka semua keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah selesai sudah kita berdoa ya kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita jalani hari-hari ini, Allah memberikan semua keridhoannya buat kita semua dan memberikan keberkahan atas setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah kawan-kawan, ya sampailah kita untuk mengupas materi ini, yaitu pinjol ilegal yang bisa masuk ke rekening Anda, membajak rekening Anda ya. Ini salah satu kiriman curhatan dari salah seorang member Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia sesi kedua, yang mana dia sampai dibuat seperti ini dan kebingungan bagaimana Pak untuk menyikapi hal seperti ini ya. Kita lihat seperti apa ya pengumuman yang dilakukan oleh pihak dari pinjol ilegal ini. Yuk kita bacakan ya. Anda langsung melihat ya, di screen sudah ada. Ini adalah kiriman dari salah seorang petugas penagihan dari yang mengaku pinjol ilegal, yaitu dari 085814306918 ya. Peringatan. Di sini tanda seru semua. Pihak kami sudah menghubungi Anda. Jika sampai saat ini belum ada pembayaran, terpaksa data Anda kami proses, turunkan ke pihak vendor dan desa lapangan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi mencari keberadaan Anda, karena Anda terindikasi sebagai penipu atas uang perusahaan kami. Sebagai gantinya kami akan menghubungi seluruh kontak Anda beserta sosmed dan perusahaan tempat Anda bekerja. Terlebih lagi kami akan mengambil paksa sejumlah uang dari rekening Anda untuk melunasi tagihan Anda di aplikasi kami, Barang Bagus. Jadi aplikasinya dari aplikasi Barang Bagus yang akan melakukan pembajakan atau pengambilan secara paksa uang yang saat ini terparkir di rekening nasabah. Jadi nasabah-nasabah dari Barang Bagus ini itu bisa diambil ya, menurut mereka, menurut versi mereka, bisa diambil paksa untuk melunasi seluruh utang-utang yang saat ini nasabah hadapi ya. Jadi dengan cara paksa, si Barang Bagus dari aplikasi Barang Bagus ini akan mengambil rekening Anda nih ya, mengambil isi ya uang-uang yang ada di rekening Anda. Ngeri kan? Ngeri sekali. Ini ngeri. Ini untuk nasabah yang memang belum tahu apa-apa. Ini tentu menjadi pikiran yang teramat sangat. Ini menjadi beban pikir dan beban mental tentunya ya kawan-kawan. Ini saya kasih tahu ke kalian semua ya yang menerima hal semacam ini. Entah mau dari aplikasi apapun, aplikasi manapun. Kalau kalian menerima hal seperti ini, bahwa ini adalah sesuatu kebohongan, hoax. Tidak mungkin siapapun bisa mengambil uang di rekening Anda. Siapapun tidak akan bisa, kawan-kawan. Itu harus persetujuan kalian, persetujuan si pemilik nomor rekening tersebut untuk mengambil dana yang parkir atau yang ada di rekening. Tidak semudah itu. Secanggih apapun mereka harus melakukan permisi dulu dari pihak banknya. Pasti akan memberikan informasi dulu ya, ada pihak-pihak tertentu, dan tidak bisa juga pihak bank melakukan pendebetan atau apapun kalau misalnya tanpa persetujuan dari pemilik rekening. Itu sudah prosedur dan standar operasional prosedur dari pihak bank ya. Mau bank swasta, mau bank pemerintah sama. Tidak ada bisa mendebet uang yang ada di rekening nasabah oleh siapapun. Kalau semudah itu melakukan pendebetan
Uang yang ada di rekening siapapun, yang ada di rekening nasabah bermasalah, sangat mudah sekali melakukan seperti itu. Kenapa harus ada kolektor? Kenapa harus ada DC? Kenapa harus ada penagihan? Nggak usah ditagih, langsung aja minta ke pihak bank untuk langsung dilakukan pendebetan. Selesai kan? Dilihat dulu, oh ada uang nggak di rekeningnya? Langsung dilakukan pendebetan. Simpel kan? Kalau memang aturan seperti itu. Tapi alangkah amburadulnya perbankan dan apa jadinya Indonesia Raya kalau misalnya hal seperti itu dilakukan ya. Dan kalau hal seperti itu dijadikan standar atau patokan yang bermasalah dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan keuangan, dengan utang piutang gitu kan. Jadi bisa mengajukan ke bank untuk melakukan pendebetan. Wih, itu kacau balau itu dunia perbankan. Dan yang pasti itu nasabah bisa menjerit-jerit itu ya. Tahu-tahu uang yang ada di rekeningnya untuk keperluan apa tiba-tiba hilang begitu aja karena sudah didebet dari aplikasi pinjol ilegal ini gitu. Ini namanya ngadi-ngadi ya. Ini namanya ngaco, ngawur, hoax ya. Jadi jangan pernah Anda terima telan mentah-mentah berita-berita seperti ini ya. Saya paham wawasan Anda saat ini terbatas sekali, apalagi terkait masalah banjirnya pinjol-pinjol ilegal bertebaran di mana-mana. Pinjol ilegal ini sudah saya bilang dari jauh-jauh hari tidak usah dibayar kawan-kawan. Pinjol ilegal kita stop dengan cara tidak usah dibayar agar jaringan-jaringannya mati, agar jaringan-jaringannya sesegera mungkin tenggelam. Jangan kita suburkan kawan-kawan. Membayar pinjol ilegal artinya menyuburkan bisnis mereka agar tumbuh kembang di negeri ini. Menyuburkan untuk tumbuh di mana-mana dengan berkamuflase atau berkembang biak pinjol-pinjol ilegal lainnya. Karena kita bayar. Ya, dengan bunganya yang begitu besar, dengan tenor yang begitu singkat, tentunya mereka perputaran uangnya itu kalau kita bayar ya dengan normal, itu perputaran uangnya sangat tinggi sekali dan ada kemungkinan besar dia akan mengembangkan lagi dengan beranak pinak dengan jadi pinjol ilegal lainnya. Dan ini sangat berbahaya. Berarti Anda ikut mensukseskan mereka untuk bisa berkembang biak dengan begitu banyaknya pinjol-pinjol yang tumbuh lagi ya, pinjol ilegal. Makanya saya bilang stop bayar sesuai dengan anjuran dari Bapak Mahfud MD juga ya dari jauh-jauh hari bahwa pinjol ilegal nggak usah dibayar. Ngapain dibayar? Karena dengan cara dibayar berarti mereka makin keenakan. Mereka makin leluasa menjalankan bisnisnya dan menganggap bahwa ini adalah lahan bisnis yang terbaik. Karena apa? Disambut oleh warga masyarakat, disambut oleh para penikmat dari uang pinjol ini, disambut oleh orang yang membutuhkan. Jadi walaupun bunganya besar, walaupun tenornya sangat singkat, bahkan nggak sampai 7 hari, walaupun 7 hari, di hari keempat itu biasanya mereka sudah kejar-kejar kalian. Jadi hanya 4 hari saja napas kalian, 4 hari. Jadi kalau misalnya kalian pinjam 1,5 juta, itu biasanya langsung dipotong ya menjadi 800 menerimanya atau 900.000. Lalu ketika Anda mengembalikan harus full sejumlah 1,5 juta dengan tenor 7 hari, bahkan 4 hari sudah dikejar-kejar. Alangkah nikmatnya, dan itu menjadi surga mereka dari para pemilik bisnis pinjol ilegal ini, pinjol haram seperti ini. Kalian jangan pernah melakukan pembayaran. Ingat ya, kalian bayar berarti kalian ikut menyuburkan banyaknya tumbuh pinjol-pinjol ilegal selanjutnya kawan-kawan. Oke teman-teman ya, saya nyatakan kalau Anda menerima hal semacam tadi, bahwa Anda ditakut-takuti, akan dibajak rekeningnya, akan diambil uang yang ada di rekening Anda secara paksa oleh para pinjol ilegal ini, atau pinjol-pinjol lainnya. Jangan percaya. Hal ini tidak akan pernah terjadi, karena tidak ada satupun standar operasional prosedur di bank yang bisa mengambil dana milik nasabah tanpa persetujuan dari nasabah. Tidak mungkin kawan-kawan. Ya, itu tidak pernah terjadi di Republik ini. Tiba-tiba bank mendebet begitu aja tanpa persetujuan dari nasabah. Paham ya sampai sini? Jadi ini adalah berita hoax. Ini adalah ancaman kebohongan dan ancaman yang tidak mungkin terjadi. Oke kawan-kawan semua, mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan teredukasi dengan hal seperti ini. Jangan jadi beban pikiran kawan-kawan semua ya. Hal seperti ini adalah bohong, hoax, dan tidak perlu diindahkan. Abaikan saja. Biarkan mereka stres dengan pola-pola mereka sendiri. Biarkan mereka terbenam bisnisnya dengan cara-cara mereka sendiri. Dan biarkan mereka hengkang dari bumi Nusantara ini ya. Jadi pinjol-pinjol ilegal ini kita stop dengan cara gagal bayar,
pinjol-pinjol ilegal jangan dibayar. Dengan tidak dibayar, mereka tidak akan pernah tumbuh subur lagi. Mereka akan ruangnya makin sempit, akhirnya mereka tenggelam dengan sendirinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Dan para desa-desa yang saat itu menjalani tugas, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan yang tidak lagi menjadi penagih pinjol-pinjol ilegal ini yang terus-menerus melakukan intimidasi, ancaman, dan lain sebagainya terhadap nasabah. Yuk kita tutup video ini dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, istiqomahkan kami ya Allah, hijrahkan kami semua untuk segera keluar dari jeratan riba pinjaman online dan riba-riba lainnya ya Allah. Kami ingin segera mengakhiri ini semua ya Allah. Berikan kami solusi yang terbaik, jalan terbaik. Berikan kami rezeki yang terbaik ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Dekatkan kami dengan rezekimu yang halal. Permudah semua ikhtiar, usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan ya Allah, untuk hidup dan kehidupan kami, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kami semua ya Allah. Berikan semuanya kelancaran, kemudahan-Mu, dan berikan semuanya keberhasilan, serta berikan kami kesehatan ya Allah, agar kami dapat mudah dan memaksimalkan untuk menjemput rezekimu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, itu saja yang mau saya sajikan. Mohon maaf apabila ada untayan kalimat, lisan-lisan yang keluar yang tidak mengenakan buat kalian semua, yang menyakiti perasaan kalian semua. Mohon dimaafkan ya, karena semua kalimat-kalimat yang salah hanya milik manusia, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya pamit undur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.